warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini Asfarina, peserta UKM PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Saya juga merupakan guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Anyar. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat kegiatan pembelajaran mengenai tumbukan, di mana peserta didik akan melakukan percobaan untuk mencari nilai koefisien restitusi dari pantulan bola. Untuk lebih jelasnya kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik, kita dapat melihatnya bersama-sama dalam video pembelajaran kali ini. Silahkan menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dulu dengan doa. Ayo Arfan, dipimpin doa. Ya. Belum belajar, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Ustaz, berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kehadirannya. Dewa, hadir Bu. Silvi, izin Bu. Berarti hari ini 2 orang yang tidak masuk ya? Ya, Bu. Oke, kayaknya karena kita kurang konsentrasi, harus ada ice breathing dulu nih ya. Biar semuanya pada semangat lagi, karena udah siang, capek juga kalian. Kita pijit-pijitan aja ya. Biar konsentrasi lagi. Angin. Gimana? Udah entek? Sudah siap belajar? Ayo. Tapi sebelum ke materi, Ibu mau tes dulu nih hasil kalian baca tadi malam ya. Coba dikeluarkan gadgetnya. Ibu kirimkan link Google Form-nya ke di grup ya. Sudah diterima? Silahkan dibuka, kan dikerjakan dulu masing-masing ya. Di kertas saja, nanti di-upload di foto. 15 menit ya. Sudah? Oke, kalau sudah dikirim? Kalau sudah,
memantulkan bola. Peserta didik diharapkan nanti mampu menentukan besar koefisien restitusi dengan benar. Jadi nanti kalian dari pantulan bola itu akan mendapatkan nilai koefisien restitusinya. Yang kedua, melalui percobaan pantulan bola yang tadi, kalian diharapkan nanti mampu mengintegrasikan hukum kekekalan momentum untuk berbagai peristiwa tumbukan. Yang ketiga, nanti kita ada diskusi. Jadi setelah kalian percobaan nanti kita diskusi, ada yang presentasi, silakan tanya jawab yang belum paham. Ya. Peserta didik nanti mampu menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya bola jatuh bebas ke lantai secara benar. Terus, buat apa sih kita belajar momentum? Untuk apa? Belajar tumbukan ini, ngapain tumbukan dipelajari? Apa manfaatnya? Kan? Jadi cuma tumbukan doang, nggak ada manfaatnya. Jangan pikir, sebenarnya hampir sebagian besar hasil yang kita pakai di sekarang, kamu tahu atom, elektron, itu sebenarnya dari hasil tumbukan. Sampai sekarang pun partikel yang paling kecil itu yang ditemukan kan terakhir yang partikel Tuhan itu ya, black spot, itu juga dihasilkan dari tumbukan sebenarnya. Jadi elektron diputar-putar pada wilayah lintasan yang luas dengan kecepatan tinggi ditumbukan. Nanti kalau tumbukan pecah kan, nah keluar isinya apa aja. Sekarang sudah putar lagi nanti ditumbukan keluarnya apa. Jadi dengan adanya tumbukan kita bisa tahu di dalam itu ada apa. Manfaatnya satu itu. Kedua, Bu itu kan kalau jadi ilmuwan, kalau saya jadi ilmuwan gimana? Apa manfaatnya buat saya belajar tumbukan? Ini cuma ada jadi ilmuwan doang. Nih, yang cewek-cewek ke dapur, mulut itu bukan? Ya. Manfaatnya supaya keluar kan sih, supaya halus kan harus dibentuk ya. Ya. Itu juga sebenarnya tumbukan. Jadi jangan salah persepsi. Fisika itu identiknya rumus aja, hitung-hitungan aja. Terus ya yang kayaknya kesannya jadi penelitian aja. Nanti sehari-hari juga ada. Nah kebanyakan tadinya kita kepikiran kamu nulis buku itu fisika. Tabrakan mobil itu fisika. Ya itu manfaatnya. Jadi jangan jangan nggak ada manfaatnya buat saya, malas belajarnya. Semua yang kita pelajari pasti ada manfaatnya. Ini sempat viral kan? Iya. Saya sih, ibu sih nggak bisa main yang secanggih yang di TV itu, ada yang kadang sambil nyanyi adanya. Tapi ya bisa. Niki bisa. Niki bisa Niki. Hari mainin. Asik. Tadi ini lato-lato bisa kayak begitu karena ada apa? Tumbukan. Oke. Nah selanjutnya, nih, coba perhatikan video ini. Kendaraan yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan otomotif ternama biasanya baru bisa diluncurkan setelah dilakukan uji coba pada kendaraan baru tersebut. Setelah kendaraan menjalani serangkaian uji coba, barulah kendaraan bisa dirilis ke pasaran untuk dijual pada umum. Salah satu uji coba yang dilakukan adalah uji tabrak kendaraan, di mana uji coba ini mungkin terdengar asing bagi yang tidak mengetahuinya, namun uji tabrak ini merupakan syarat wajib bagi suatu pabrikan pembuat kendaraan. Uji tabrak kendaraan apa saja itu? Berikut ini adalah uji tabrak kendaraan di dunia. Dekra Testing. Untuk menguji apakah suatu kendaraan layak atau tidak sebelum dipasarkan, dibutuhkan tes uji tabrak kendaraan sebelum kendaraan akan dipasarkan.
ada banyak perusahaan yang bertugas untuk melakukan uji tabrak, dan salah satunya adalah perusahaan yang bernama DEKRA yang berasal dari Berlin di Jerman. DEKRA sudah dipercaya oleh banyak perusahaan otomotif untuk tes uji tabrak, dan hasil penilaian dari DEKRA ini akan menentukan apakah kendaraan tersebut layak atau tidak. Seperti pada uji coba truk pada video berikut, ada sebuah truk yang melaju dengan kecepatan 43 km per jam menabrak mobil dan truk di depannya. Meski mobil yang ditabraknya itu hancur, namun bagian depan truk itu cuma rusak dan tidak seberapa parah. Truk Scania. Scania merupakan perusahaan asal Swedia yang memproduksi kendaraan komersial, khususnya truk besar dan juga bis. Baru-baru ini Scania mengeluarkan truk terbarunya yang memiliki kelebihan seperti penggunaan bahan bakar yang lebih hemat, usia komponen yang lebih lama umurnya, dan penambahan daya muat. Namun sebelum diluncurkan, truk Scania akan melakukan tes uji tabrak dengan berbagai skenario. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kekuatan dan keamanan truk Scania ini. Pada tes pertama, truk Scania melaju di jalan dengan membawa 2 kontainer di belakang, kemudian truk ini sengaja dijatuhkan dengan posisi miring untuk menguji airbag samping model terbaru. Tes selanjutnya, truk Scania ini akan ditabrakkan ke dinding, lalu ditabrak oleh mobil berkecepatan tinggi dari depan dan samping, dan hasilnya mobil yang menabrak itu malah yang hancur lebur, dan truk Scania ini sendiri hanya mengalami kerusakan ringan. Tes terakhir adalah menabrak pembatas pinggir jalan dengan kecepatan tinggi. Setelah menabrak, nampak truk Scania ini masih bisa berjalan dengan normal. Itu kan tadi ada berbagai macam truk yang ditabrak-tabrakan kan, diuji coba untuk melihat seberapa kuat nih gitu daya truknya. Kalau sekarang kita cobaan kan nggak mungkin angkat mobil kan. Gimana mobilnya? Nah, sekarang kita uji cobanya untuk mencari si koefisien tabrakannya, kebolaannya. Bola. Nah, sekarang silahkan buat kelompok. Lalu ibu sudah membuat kelompoknya. 1 Radit, Ari, Hesti, sama Niki. Untuk naiknya itu buat berupa LHPD, jadi kalian langsung isi HP-nya. Sudah ibu kirim linknya di grup, silahkan dibuka. Silahkan, di situ ada petunjuknya apa yang harus kalian lakukan, dibaca sambil dikerjakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan. Tanyakan langsung. Untuk ukur tinggian bolanya, boleh pakai sisi tembok yang di sini ada sisi ya, yang sebelah sini atau situ.
Nah, Hari minta lakban. 53. 53. Nanti percobaan pertama 53. 45. Sekarang yang 80. 35, 36. 36. 40. 39. 40. Ya, masyarakat. Ini masalahnya. Hari pinjam. Tiga kali ya. Cakep ya? Nanti sabar. Karena meternya satunya rusak. Itu udah rata-rata kan? Sama kan? Padahal beda-beda ya. Kalau dibulatkan juga 0,5. Enggak usah, biar kelihatan. Dua. Nanti
Jika sudah selesai, silahkan klik finish, ada di bawah. Ada kan? Paling bawah ada finish. Terus, oh itu, email to apa ya? Ya, email my answer to my teacher. Emailnya ini. Kalau sudah, kita diskusikan hasil percobaan kalian. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 1. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini akan menampilkan hasil diskusi kita pada percobaan memantulkan bola di atas lantai hari ini. Saat eksperimen percobaan pertama kita melepaskan bola di ketinggian 120 cm pada H0. Kemudian kita mendapat angka ketinggian pantulan pertama kita mendapatkan rata-rata dengan nilai 53,3 cm dan koefisien restitusi yang kita dapat yaitu 0,44. Kemudian percobaan selanjutnya dengan ketinggian awal 100 cm kita mendapatkan nilai rata-rata pantulan yaitu 44,3 cm dengan koefisiennya yang sama yaitu 0,44. Kemudian percobaan terakhir pada ketinggian awal 80 cm kita mendapatkan rata-rata pantulan di 38,3 cm dengan koefisien 0,47. Jadi kita mendapatkan rata-rata koefisien restitusi di angka 0,45. Selanjutnya pada eksperimen kedua, kita menjatuhkan di ketinggian awal 100 cm dan ketinggian pantulan pertama kita mendapatkan di 40 cm. Kemudian kita jatuhkan bola di ketinggian 40 cm dan mendapatkan ketinggian pantulan kedua atau H2-nya di 20 cm. Lalu kita jatuhkan kembali bola tenis tersebut di ketinggian H2 untuk mendapatkan ketinggian pantulan ketiga setinggi 12 cm. Berdasarkan hasil pengamatan, kita membagi H1 dengan H0 didapatkan 0,4, H2 dengan H1 0,5, dan H3 dengan H2 0,6. Kita mendapatkan perbedaan di sini karena ketinggian pantulannya berbeda-beda koefisiennya dengan rata-rata 0,5. Lalu kesimpulannya, kesimpulan percobaan kali ini adalah kita dapat menentukan koefisien restitusi yang didapat dari beberapa percobaan memantulkan bola di atas lantai. Kemudian kita bisa mengetahui bahwa peristiwa memantulkan bola di atas lantai adalah jenis tumbukan lenting sebagian karena nilai E-nya kurang dari 1 dan E-nya lebih dari 0. Sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Dela. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Jadi di tabel 2 hasil pengamatan percobaan 2 itu kan kalian mendapatkan angka yang istilahnya perbedaannya lumayan besar ya, yaitu 0,1. Betul. Nah, tapi di sini kami mendapatkan perbedaan yang sangat kecil, yaitu antara 0,1 dan 0,2, antara satu dengan yang lainnya. 0,1 dan 0,02. Jadi saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Seperti itu. Terima kasih. Izin menjawab dari kelompok Dela. Tadi berbeda-beda ya, lumayan jauh karena hasil tangkapan bola dari pantulan lantainya itu tidak tepat gitu, agak melenceng dari lintasan. Kita ngambilnya yang sesuai yang kita tangkap aja bolanya dari angka itu. Warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Nalihan Fida dari kelompok 3, izin bertanya. Pantulan dari percobaan tadi selalu rendah. Apakah pantulan bisa lebih tinggi? Bagaimana caranya agar pantulan bisa lebih tinggi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah bisa pantulannya tidak serendah itu? Jawabannya bisa. Namun jika pantulannya itu diberi kecepatan awal, karena saat percobaan tadi kecepatan awal bola di atas lantai itu sama dengan 0. Jika pantulan di atas lantainya, jika kecepatan bolanya lebih dari 0, maka pantulan bisa lebih tinggi dari hasil eksperimen tadi. Seperti itu. Yuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan dan dari hasil diskusi kalian sudah sedikit gambaran ya tentang pantulan, ada koefisien restitusi gitu. Nah, kalau begitu kesimpulan yang kita dapat dari hari ini apa? Gitu. Ayo, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini yaitu pada setiap tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum linear asalkan pada sistem tidak bekerja gaya luar. Selanjutnya, energi kinetik akan berubah karena sebagian energi kinetik diubah ke bentuk energi lain, seperti menjadi energi kalor atau energi bunyi. Salah satu parameter untuk menentukan jenis tumbukan yaitu koefisien restitusi. Selanjutnya, koefisien restitusi adalah derajat sentuhan suatu benda akibat tumbukan yang dapat dihitung dengan negatif perbandingan selisih kecepatan benda setelah tumbukan dengan selisih kecepatan benda sebelum tumbukan, sehingga koefisien restitusi dapat dituliskan ke dalam persamaan E sama dengan delta V aksen per delta V. Nah, oke, setelah kita melakukan percobaan hari ini dan tadi diskusi kelas, apakah ada yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini tentang apa? Enggak, Dela, ayo. Oke, jadi kesimpulan hari ini, jadi tumbukan itu ada 3 jenis berdasarkan koefisien restitusinya. Kalau koefisien restitusi atau E-nya itu sama dengan 1, maka terjadi tumbukan lenting sempurna. Jika koefisien restitusinya atau E-nya lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1, maka terjadi tumbukan lenting sebagian, dan jika koefisien restitusi atau E-nya sama dengan 0, maka terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, itu kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini ya. Jadi setiap tumbukan itu pasti berlaku hukum kekekalan energi, kekekalan momentum gitu. Kalau energi enggak gitu. Tergantung jenis tumbukannya. Kalau hukum kekekalan momentum, iya. Tuh. Energi kinetiknya itu ya akan berubah. Karena sebagian energi kinetik itu tadi bisa berubah jadi bunyi, bisa juga jadi kalor. Contohnya kayak di peristiwa tabrakan tadi, kan itu ketika bertumbukan, mobilnya ada yang remuk kan? Nah, energi sebelum nabrak, kan si benda itu, si mobilnya kan bergerak, berarti punya energi kinetik. Biasanya ketika kecelakaan, atau tadi kamu lempar bola juga ada bunyinya kan? Dem, gitu tuh kan. Kalau tabrakan juga suka ada bunyi kan? Nah, itu energi kinetiknya sebagian dibuang jadi itu. Tuh, ada juga, kalau kamu suka lihat kecelakaan, suka keluar asap juga kan ya? Nah, tuh. Terus, untuk menentukan tadi, untuk menentukan jenis-jenis tumbukan, kan tumbukannya ada 3 kan? Apa saja tadi? Lenting sempurna, sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Nah, itu bisa dilihat dari nilai koefisien restitusi. Kalau koefisien restitusinya 1,
Artinya ketika dia bertumbukan, atau kalau misalkan bola tadi dijatuhkan dari ketinggiannya 100, balik lagi pantulannya sampai 100, itu berarti dia lentingnya lenting sempurna gitu. Tapi ketika tadi kalau tadi kan kalian dijatuhkan, jatuh pas mantul nggak balik lagi ke 100 kan ya, hanya di bawah 100 gitu, tapi nggak jatuh juga di lantai. Nah itu berarti lenting sebagian gitu, karena E-nya kurang dari 1 tapi lebih dari 0. Atau kalau misalkan kalian nih menjatuhkan bola, tapi bolanya nggak mantul lagi, jatuh aja di tanah, nggak balik lagi mantul. Nah, berarti itu kan tidak mantul sama sekali kan? Nah, berarti itu tumbukan tidak lenting. Paham ya? Kita adakan post test dulu ya. Keluarin lagi gadgetnya. Ibu kirimkan linknya di grup. Buka. Oke, sudah? Sudah dikirim? Nah, temuan yang akan datang, silahkan kalian nanti materinya baca mengenai gerak harmonik sederhana. Itu materi terakhir sebelum kita PAT ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Afwan, silahkan dipimpin doanya. Duduk siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.